Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcastku yang kami hormati, lahirkan amal soleh di setiap peristiwa. Ini tema kita. Kali ini tamu spesial, panggilannya Bang Adi, Komut Bank Syariah Indonesia. Saya Muhammad Ridwan, Direktur PBMT Mal, kemudian melahirkan Lembaga Amil Zakat Nasional, yayasannya Yayasan Membangun Keluarga Utama. Baik hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita akan berbincang dengan seorang motivator, seorang konsultan syariah, komisaris utama BSI. Tapi kita akan berbicara tentang Baitul Mal, Mas. Oke. Karena BMT ini kan gerakan Baitul Mal wa Tanwil. Betul. Nah, kita akan coba 15 menit kita berbicara. Sebelumnya saya mau kasih congratulations dulu ya. Congratulations untuk Baitul Malnya MKU ya namanya? Iya. MKU ya? Yayasannya MKU. Iya. Yeah. Kan ini kan legalisasi negara harus legal nih, tidak liar-liar. Karena pada hari ini udah resmi mendapat license-nya dari Kementerian Agama. So sekali lagi congratulations, mudah-mudahan ini merupakan satu langkah awal yang luar biasa untuk teman-teman di PBMT mengembangkan bukan aja sayap yang tamwilnya, tapi juga sayap yang malnya. Insya Allah, amin. Amin, 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 amin. Baik, tentu Bang Adi ini orang yang bisa meneropong jangka panjang, Mas. Teman-teman itu merencanakan atau membuat milestone tahun 2025 anggota PBMT itu berkualitas. Mantap. Nah, tahun 2030 tentu ini bagian dari kelanjutan itu. Apa tips menurut konsultan syariah ini? Peran Baitul Mal untuk menjadikan BMT itu berkualitas, Mas. Yang pertama ya, nggak ada satu helai pun daun yang jatuh tanpa izinnya Allah. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan nih. Ya. Turki Utsmani itu runtuh tahun 1924. 24. Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap 100 tahun Allah akan menurunkan seseorang yang akan mengangkat kembali kejayaan Islam di muka bumi ini. Kalau 1924 ditambahin 100, 2024 men, cocok sama angka yang tersebut barusan. Benar nggak? Yang pertama nih. Yang pertama. Jadi kita lihat ini emang it's about the time. Nah, kemajuan ekonomi syariah di Indonesia di tahun 2024 itu, kalau BSI misalnya ya, itu menargetkan aset 500 triliun. Indonesia pada tahun itu juga 2024 Indonesia akan masuk pada 10 besar lah di G20. Nah, kemajuan ekonomi dari sisi komersil ini kalau tidak diikuti, dibarengi dengan kemajuan dari segi mal, dari segi donation, dari segi charity, cilaka men. Apa bedanya ekonomi syariah, apa bedanya Indonesia dengan negara kapitalisme lainnya dong? Gak ada bedanya. Nah, pembedanya ini di sini, men. Target kita tahun ini 50 miliar, Mas. 50 miliar? Yes. Mantep. Tentu ini pijakan tahun untuk pertama. Awal 50 miliar, aneh masih bilang mantep dah. Tapi tahun kedua, ketiga nggak bisa, men. Tahun 2022 50 miliar masih boleh lah. Kantor, tapi 23, 24. Ini kantor BMT se-Indonesia 1.300, Mas. 1.300 kantor, oke. Iya, kalau ini kemudian menggerakkan mal, kira-kira bagaimana kebayangannya gerakan 1.300 lu kaliin aja cepet, kira-kira gitu kan? Bener nggak? Karena gini bos, keberhasilan kita di tahun 2024 itu ditentukan oleh 2 hal. Pertama, high tech. Jadi orang itu bayar infak, zakat, sodakohnya itu harus dengan teknologi tinggi, dengan kemudahan. Pencet zakat, pencet infak, pencet sedekah, pencet wakaf gitu misalnya. Hari ini QRIS-nya BSI
sudah kita pakai. Mantap. Mantap. Ini yang pertama, Bos. Jadi Baitul Malnya PBMT ini harus high tech. Kalau nggak high tech orang sebel. Mau bayar sedekah kok susah. Benar nggak? Mau bayar infak sedekah. Yang kedua, dia harus high touch. High touch. Inilah gunanya 1.300 BMT itu high touch. Karena orang nggak mau cuma sekedar bayar-bayar high tech, tapi dia juga mau silaturahim, mau ngomong, mau tahu duit gue yang gue sedekahin lu pakai apa, bener gak? Lu salurin ke siapa itu? Jangan-jangan buat pengurus, bener gak? Yes. Jangan-jangan mengkayakan diri para amil, bener gak? Silahnas ini kita juga launching donasiku. Oke. Itu salah satu produk Yayasan MKU. Sehingga Apa itu donasiku? berdonasi Uh-huh. lewat digital, Oke. lewat Android, dan kita sudah mempunyai platform donasiku. Jadi poin saya adalah yang pertama high tech, yang kedua high touch. Artinya selain orang itu mudah untuk bayar-bayarnya pakai teknologi, tapi tetap harus ada offline meeting, temuin. Silaturahmi. Terima kasih banyak silaturahim. Benar, terima kasih banyak udah mempercayakan infak sedekahnya kepada Baitul Malnya PBMT gitu loh. Itu harus jalan ini, high tech, high touch. Silaturahmi, Mas. Nah, Potensi anggota BMT itu 3 juta, Mas. 3 juta orang. 3 juta orang. Mantap. 3 juta kalau kaliin 100.000 per bulannya udah berapa itu, benar ya? Ini luar biasa. Ini luar biasa. Dan dengan kemajuan ekonomi Indonesia di tahun 2024, maka disposable income atau 24 dalam tanda kutip, bukan pesan khusus ini ya. apa nih? Oke, kita tidak lari ke politik. Oh, nggak ada urusannya, men. Nggak ada urusannya ya. Nggak ada urusannya. Politik jalan, Baitul Mal Ya jalan. Allah, ini Gitu. gerakan akar rumput, men. Ini gerakan charity, men. Nggak gitu gak. Hahaha. Dan saya juga pesan buat teman-teman semua, teman-teman Baitul Mal BMT. Udah, bismillah dah. Kita tekunin aja apa yang jadi bidang kita, bener gak? Yes. Nggak usah belok kiri, belok kanan yang kayak gituan. Yang usah dah. Oke, tadi sudah 2 deh, Mas. Kurang yang ketiga. Yang pertama high tech, kedua high touch, bener gak? Yes. Kita harus pertama mudah, kedua terus ada silaturahim karena silaturahim itu memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki kita. Yang ketiga, kita harus transparan, men. Lembaga amil zakat yang berhasil menurut pengalaman kita ya, Yes. adalah orang yang bisa transparan mengatakan uang Anda tuh jadi ini, uang Anda tuh jadi ini. Tapi lembaga amil zakat yang nggak bisa transparan menerangkan uang yang udah saya bayar itu jadi apa, orang nggak percaya lagi sama dia. Karena emang yang namanya lembaga amil zakat itu harus transparan, harus bisa menunjukkan bahwa uang Anda itu jadi apa, uang yang Anda bayar tuh jadi apa. Kalau di BSI misalnya, Yes. Bank Syariah Indonesia, itu kita bilang kalau kita ngeresmiin masjid, kita undang itu orang-orang yang naruh uangnya di BSI dan nggak mau ambil bagi hasilnya, kita undang. Uang bapak yang nggak bapak ambil itu bagi hasilnya nih jadi ini Jadinya, nih. jadinya. Jadi ini nih, Oke. jadi masjid nih, bener nggak? Oke. Nah itu juga PBMT. Pengalaman mesti kayak gitu. Baitul Mal itu di Lombok, kita membangun 3 masjid, Oke. di Palu 1 masjid, plus pemberdayaan ekonomi. Oke. Nah, Silaknas kali ini dengan potensi 1.300 kantor layanan BMT itu, kita akan mencoba kalau BMT Award yang kita hasilkan dari Silaknas itu, katakanlah 1 kantor 2 UKM, 2 UMKM, Ya. itu sudah 2.600 UMKM dalam target tahun 2022, Mas. Nah ini minta tips untuk hubungannya Baitul Mal dengan UMKM, Mas. Nah ini kalau benar hitung-hitungan itu 1.300 kali 2 2.600. Nah ini ente harus tahadus bin ni'mah, harus syiar. Harus Syiar. dikasih tahu. Karena salah satu keberhasilan dari lembaga amil zakat itu dia menjelaskan dengan transparan uang itu jadi apa. Ini harus ente kasih tahu ke orang keberhasilan-keberhasilan ini, termasuk kepada Pak Menteri Koperasi. Karena ini kan juga Pak Presiden di bawah, juga ya. Pak Presiden juga, Pak Wapres juga, bener gak? Iya. Bahwa
Republik ini cuma bukan sekedar dijalanin oleh pemerintah dan aparatnya, ini juga dijalani dengan inisiatif rakyatnya, men. Ini kan inisiatif rakyat, bener gak? Rakyat kita ini luar biasa inisiatif-inisiatifnya untuk kepada kebaikan, bener gak? Nah, jadi kalau menurut saya ini satu hal yang keberhasilan ini ya, itu kalau kita sebarkan, bukan untuk riak ya, bukan untuk riak supaya dipuji-puji, enggak. Ini untuk syiar bahwa uang Anda tuh jadi sesuatu, bukan kami makan, bukan dimakan sama pengurus gitu loh. Tapi uang itu jadi ini nih. Nih ada 2 UMKM yang berhasil dibina, totalnya 2.600, benar nggak? Nah, berita-berita baik ini harus terus kita sebarkan. Karena dengan berita baik disebarkan ini, insya Allah orang akan merasa bahwa kebaikan itu kita viralkan ya, Mas. Nah, tuh. Catatan terakhir dari Panitia Award dalam waktu 3 bulan sebelum Silaknas, secara spontanitas itu peserta award sudah 85. 10% dari peserta ini adalah binaan BMT yang mudah membagikan ilmu. Oke. Nah ini gimana atas tentang membagikan ilmu supaya lewat Baitul Mal dan kemudian memberdayakan ekonomi mikro. Nah, ini penting. Yang pertama ya, people don't buy products because of its product, but people buy products because of the story behind the products. Jadi orang beli produk UMKM itu karena dia mau dengar cerita sukses, perjuangan yang hebat dari UMKM tersebut. Ini nih. Jadi kita harus angkat kisah-kisah keberhasilan mereka, benar gak? Supaya orang terinspirasi dengan 85 orang ini, 85 UMKM ini. Selain itu, selain mereka menginspirasi UMKM lain untuk juga maju seperti mereka juga membagikan ilmunya. Karena nggak ada, men. Lah kalau lu belajar di sekolahan tuh cuma teori, men. Hidup yang benar tuh yang ini yang dijalanin. Bagaimana mereka jatuh, bangkit lagi, sampai menemukan formatnya sampai yang saya sekarang ini. Kemudian efek dari itu kalau 2.600 katakanlah bisa memberikan lowongan pekerjaan masing-masing 10, itu sudah 26.000. Nah kemudian seandainya kita ingin mengangkat duafa mempunyai penghasilan UMR, maka duafa ini kita latih, kemudian kita pekerjakan kepada UMKM ini. Keren ini, luar Mas. biasa. Pemerintah akan sangat berterima kasih karena tanpa subsidi, tanpa APBN pun ternyata rakyat Indonesia bisa bergerak dan meringankan, membantu pemerintah dalam menghilangkan kemiskinan di level bawah. Ini keren, men. Mengurangi pengangguran, benar nggak? Yes. Keren, men. Yang kayak gini, cerita-cerita baik kayak gini yang harus disebarkan, men. Benar nggak? Yang lain-lain, cerita lain nggak usah ikutan. Closing, Mas, ini karena podcast ini kan singkat tapi bermanfaat. Closing tentang Baitul Mal sebagai gerakan dakwah, sebagai gerakan pemberdayaan ekonomi. Karena memang saya diamanai sebagai direktur PBMT Mal ini memang visinya memang kita akan menggerakkan ekonomi umat lewat berjamaah, lewat bersinergi. Closingnya, Mas. Kalau saya nih boleh pesan buat semuanya yang nonton ya, be the best you can be. Jadilah yang terbaik dari diri Anda masing-masing. Manjada wajada. Sungguh-sungguhlah, karena siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Harumkan nama Indonesia, harumkan nama syariah, harumkan nama BMT di level internasional. Maka insya Allah Ibu Pertiwi akan tersenyum bangga melihat kita. Insya Allah Rasulullah SAW akan tersenyum bangga melihat kita. Subhanallah, Masya Allah. Pemirsa podcastku, demikian kita bincang dan sangat bermanfaat. Lahirkan amal soleh di setiap peristiwa ini Tepa kali ini. Dan saya kira ini sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.